وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lana wa li walidina wal masyayikhina wal jami'il muslimin ajma'in. Kita mengkaji masalah tentang pembahasan Lailah an-Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yaitu malam 16 bulan Sya'ban. Kenapa kita kaji masalah ini? Yang pertama, karena masalah ini diperdebatkan oleh kaum muslimin hari-hari ini, juga dipermasalahkan menjadi permasalahan yang termasuk sensitif di hari-hari ini, sehingga sejatinya seorang penuntut ilmu itu harus bersikap di atas ilmu agar dia paham bagaimana bersikap yang benar, bagaimana dia itu mengambil sikap yang sesuai dengan ilmu yang dijelaskan para ulama. Yang kedua, karena secara umum banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini. Sebagiannya sahih, sebagiannya dhaif khafif, sebagiannya dhaif syadid, sebagiannya maudhu'. Jadi apa? Jadi riwayat yang ada itu banyak dan tidak sama derajat hadis-hadis yang ada. Sebagiannya bisa dijadikan hujjah, sebagiannya lemah tetapi ringan, sebagiannya lemahnya kuat, sebagiannya bahkan sampai derajat maudhu', yaitu palsu. Jadi apa? Jadi ada masalah yang disepakati para ulama dan yang diperselisihkan dalam masalah ini. Seseorang yang dia tidak mengurai benang kusut itu, dia tidak akan bisa mendapatkan hasil, ya. Dia tidak akan bisa mengurai permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dalam mengkaji masalah yang diperselisihkan para ulama atau dikaji oleh para ulama, itu hendaknya kita kembali kepada penjelasan mereka. Apakah betul masalah tersebut diingkari secara mutlak, atau ternyata ada perselisihan yang mu'tabar, yang dianggap oleh para ulama. Kita mengambil pembahasan kita ini dari kitab yang terkenal dikarang oleh seorang ulama Hanabilah, ulama bermadzhab Hambali. Beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Ya, ini kitab yang menjadi tumpuan para ulama zaman kita sekarang dalam mengkaji masalah ini, Lataiful Ma'arif. Ya, secara umum kita garis besarkan dulu pembahasannya. Secara umum itu para ulama bersepakat, ya, secara umum para ulama itu bersepakat, para ulama mazhab yang 4, bahwasanya malam ini, malam nisfu Sya'ban itu ada keutamaannya. Secara umum mereka bersepakat akan keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ya, ini juga yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwasanya apa? Malam ini adalah malam yang dia itu punya keutamaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebagaimana
riwayat dari istri-istri Nabi SAW bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia tidak pernah berpuasa di bulan Sya'ban sebagaimana Nabi SAW berpuasa di bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Ya. Nabi SAW itu tidak pernah berpuasa di bulan selain Ramadan melebihi dari bulan Sya'ban ini. Ya. Jadi apa? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada riwayat yang sahih bahwasanya beliau itu berpuasa, ada yang mengatakan sebulan penuh. Hilang suaranya. Ada yang berkata sebulan penuh. Ada yang mengatakan aktsar, ya aktsar asy-syahr, kebanyakan bulan. Ya. Itu kalau kita melihat dari riwayat-riwayat yang ada, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, baik berpuasanya sebulan penuh, ya zahir hadis, atau aktsarus syahr, kebanyakan hari di bulan Sya'ban itu. Ya. Namun apa? Pahami. Namun mereka itu menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah ada hadis yang sahih mengatakan bahwasanya idzan tasafa Sya'ban. Ya, kenapa ini bunyi-bunyi? Karena apa? HP kok. Pengaruh. Ada riwayat juga dari Nabi SAW, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau Sya'ban itu sudah pertengahan, yaitu 16, 17 ke atas itu, pertengahan 16, 17, fala tasumu, maka jangan kalian puasa. Jangan kalian puasa. Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ini hadisnya apa? Ada yang mengatakan hadis ini menyelisihi fi'lun Nabi. Menyelisihi fi'lun Nabi. Maksudnya apa? Menyelisih apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan di hadis ini jangan puasa, ya. Tetapi di hadis lain Nabi SAW itu berpuasa sebulan penuh atau aglabus syahr, kebanyakan bulan. Ya. Maka apa? Maka ada yang mengatakan hadis tersebut menyelisih hadis Nabi SAW. Jadi apa? Jadi ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati yang pertama kali adalah keutamaan bulan nisfu Sya'ban ini. Keutamaan nisfu Sya'ban itu disepakati oleh para ulama. Tetapi apa? Tetapi hadis tentang kekhususan beramal, ya, kekhususan beramal di malam nisfu Sya'ban, ya, baik itu puasa maupun zikir maupun doa maupun puasa, ya, salat, maka itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Kita sebutkan bahwasanya Ibnu Rajab mengatakan ikhtalafa salafus salih rahimallahu taala mundu ahdi tabi'in fi fadl lailat nisf min Sya'ban wa ihya lailiha. Berselisih para salafus salih sejak zaman tabi'in, ya, perhatikan ini, sejak zaman tabi'in. Tabi'in itu zaman salaf atau bukan? Zaman salaf. Berselisih mereka, yaitu sejak zaman tabi'in. Disebutkan perselisihan mereka itu tentang keutamaan fadl lailah nisf Sya'ban, kekhususan tentang malam lailah nisf Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu, nisfu Sya'ban itu, dan menghidupkan malamnya, ya. Jadi apa? Secara khusus untuk menghidupkan malamnya, keutamaan malam itu untuk dihidupkan dengan ibadah-ibadah itu berselisih sejak zaman salaf, yaitu zaman tabi'in. Katabi'is Syam, seperti tabi'in dari negeri Syam. Di antara mereka man yuthbitu indahu fadluha. Di antara mereka ada yang dia menyebutkan keutamaannya. Fakanu yu'adzimunaha,
dan mereka itu mengagungkannya. Ya. Ini pendapat tabi'in Syam yang mereka mengagungkan malam ini. Ya, perhatikan, malamnya itu malam ini yang dipersisikan itu. Jadi kita supaya mengetahui malam ini apakah kita itu melakukan ibadah puasa atau puasa sudah lewat, puasa atau misalkan zikir atau sholat atau yang lain-lain. Ya, yang jelas Yang jelas malam ini itu tidak ada berselisih para ulama. Jangan diisi dengan maksiat. Ya, jangan diisi dengan ghaflah, lalai. Jangan diisi dengan banyak tidur. Ya, paham ini, dengar. Ya, ashabun naum yang kerjanya banyak tidur. Jadi jangan diisi dengan banyak tidur. Banyak tidur itu pengaruh banyak minum. Ya, banyak minum itu sebab banyak makan. Kalau orang kathirul akal, kathiru syurb, banyak tidur, banyak makan, banyak juga dia minum. Ya. Kalau dia banyak minum, maka dia Maka dia otaknya akan panas, dia menguap. Kalau sudah seperti itu, datanglah naum, tidur. Ya. Dia dijuluki nanti Abu Naum. Ya, dijuluki Abu Naum orang seperti ini. Pada saat para ulama itu berijtihad, ya, mereka itu kumpulkan pahala karena malam ini adalah malam maghfirah. Ya, hadis-hadisnya sahih, minimalnya hasan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Malam maghfirah. Jadi itu tidak ada berselisih mereka. Banyak banyak minta ampun, kita jangan banyak lalai, maka itu tidak ada persisihan. Hanya kekhususan malam ini dengan ibadah-ibadah. Itu mahalul kalam, itu yang diperdebatkan para ulama. Itu persisiannya bukan hari ini, dari zaman tabi'in. Orang-orang sekarang mempermasalahkannya sekarang, itu sejak dahulu ada. Ya. Mereka mengklaim ini pendapatnya kelompok A, ini pendapatnya kelompok B, ini bid'ahnya kelompok A, ini bid'ahnya kelompok B. Ya, ini persisian ulama sejak zaman tabi'in. Ya. Jadi disebutkan bahwasanya mereka yang menyatakan keutamaan malam ini, fakanu, mereka dahulu itu yu'azzimunaha, mengagungkannya, wa ijtahiduna fiha, dan mereka ijtihad di malam itu. Minhum, di antara mereka. Ya. Di antara mereka ada juga yang dia itu katabi'il Hijaz, tabi'in dari negeri Hijaz, Mekah Madinah. Man lam yuthbit laha ayyu maziyah, yang ayya maziyatin ala ghairiha minal layali, yang tidak menyatakan ada perbedaan yang khusus, ada perbedaan yang mencolok, ada kekhususan malam ini dengan malam lain, sama dengan malam-malam yang lain. Ini pendapat ulama tabi'in Hijaz. Ya. Qal Hafidz Ibnu Rajab, wa lailatun nisf min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Kanat tabi'un min ahli Syam, adalah tabi'in dari ulama Syam, ka Khalid ibn Mi'dan, seperti Khalid bin Mi'dan, wa Makhul, dan Makhul, wa Luqman bin Amir, dan Luqman bin Amir, wa ghairuhum, dan wa ghairihim, dan selain mereka, yu'azzimunaha, mereka mengagungkannya. Wa yajtahiduna fiha fil ibadah, mereka itu bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, wa anhum akhadhan nas fadlaha wa ta'zimaha. Sejak ada ta'zim mereka ini, dihidupkannya malam itu dengan sahabat tabi'in yang ada tadi, ya, dari negeri Syam, maka manusia di zaman itu mengambil keutamaannya malam nisfu Sya'ban itu lewat mereka. Ya. Kemudian mereka itu menghidupkannya juga, sehingga tersebar madhab ini. Madhab ini diingkari oleh oleh ulama dari negeri Hijaz. Ya, diingkari oleh ulama dari negeri Hijaz. Maka maka di sini dikatakan, waqad qila, telah dikatakan, innahu balagom fi dzalika athar Israiliyah, yang menyatakan bahwasanya disyariatkannya menghidupkan malam ini itu mereka mendapatkan athar Israiliyah. Athar Israiliyah yaitu riwayat-riwayat dari Bani Israel. Ya, riwayat dari Bani Israel itu dalam syariat kita tidak kita terima mutlak, tidak kita dustakan mutlak. Ya, kita lihat kalau dia itu sesuai dengan syariat kita diambil, tidak sesuai tidak diambil. Ya,
La yusaddaq wa la yukadzdzab. Tidak didustakan, tidak juga dibenarkan. Jadi apa? Melihat kepada syariat kita. Maka dikatakan di sini falam mashtahara dzalika anhum fil buldan ikhtalafan nas fi dzalik. Ketika sudah mulai ishtahar, yaitu tersebar, masyhur sudah tentang giatnya mereka melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban itu, maka manusia mulai berselisih. Minhum man qabilahu. Di antara mereka ada yang menerimanya. Akil, jangan tidur. Wa minhum, ya, yang tidur tak sebut namanya nih, FB nih live ya, biar terkenal sekalian. Wa minhum, dan di antara mereka ada yang dia itu menolaknya. Di antara yang menerimanya adalah ubad ahli Basrah, ahli ibadah dari negeri Basrah dan selain mereka. Itu yang menerima. Wa ankara dzalika aktsarul ulama min ahli Hijaz. Dan diingkari oleh kebanyakan ulama di negeri Hijaz, yaitu Mekah Madinah. Yang mengingkari di antara mereka adalah Atha, ya, Atha bin Abi Rabah. Di antara juga Ibnu Abi Mulaikah. Wa naqalahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an fuqaha ahli Madinah. Dan dinukil bahwasanya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari fuqaha ahli Madinah, wa huwa qaulu Malik, dan itu adalah ucapan Imam Malik dan selain mereka qaulu dzalika kulluhu bid'atun. Itu semua menghidupkannya adalah bid'ah. Jadi ini yang mengingkari, mereka mengingkari sampai ada yang membid'ahkan. Ya. Jadi dari sini kita katakan bahwasanya khilaf itu berasal dari zaman tabi'in. Ya, mulai dari apa? Dari ulama negeri Syam. Ulama ini ulama ahlu sunnah, bukan ahli bid'ah. Paham itu? Ya. Karena sebagian apa? Sebagian orang yang ikut kajian itu tanya, itu ulama apa? Ulama al-sunnah atau ulama al-bid'ah? Antum yang bid'ah. Ya, ente yang bid'ah itu. Ya, kenapa? Ya, jangan salah paham nih. Membid'ahkan dengan serampangan itu bid'ah yang disepakati menurut ulama. Ya, paham ini. Membid'ahkan serampangan, ngaur, itu adalah bid'ah baru dari kalangan orang-orang kontemporer zaman sekarang, yang itu disepakati para ulama salafan wa khalafan, sejak zaman salaf dan zaman sekarang. Ya, itu bid'ah baru itu. Ya, ini nanti kalau kita mengkaji, kalau ada kesempatan kita kaji masalah bid'ah dan turunan-turunannya, kita akan sebutkan ya, para ulama gimana berselisihnya, kuatnya dalam masalah apa? Dalam masalah tentang patokan bid'ah dan lain-lain ini. Ini bid'ah yang seperti ini, yaitu menggampangkan, membid'ahkan orang, membid'ahkan kelompok atau ulama, apalagi ulama, ya. Apalagi ulama. Maka itu adalah kebid'ahan baru yang muncul dari orang-orang sekarang, yang mereka itu bahkan mubtada khabar tidak faham, ya. Bahkan mubtada khabar juga tidak faham. Ya, kami sering ketemu orang seperti ini. Kalau diajak diskusi dia itu lari, ya, seperti asad, seperti apa, anjing lari dari singa itu. Nggak berani dia. Ya, kebanyakannya seperti itu. Diskusi nggak berani. Hatta ustadznya panggil ustadz antum, tapi dengan catatan ustadz antum yang paling senior. Ya, yang paling senior panggil ustadznya antum. Kalau dia lebih tua, lebih berusia, kami sebagai murid, dia sebagai guru, nggak masalah. Ya, diskusi nggak berani. Ya, biasanya apa? Banyak alasannya. Jadi hati-hati penuntut ilmu. Membid'ahkan serampangan itu adalah bid'ah yang disepakati para ulama. Ya, kebid'ahan itu. Ya. Perkara baru yang dia datang sekarang. Zaman dulu tidak seperti itu. Ya, zaman dulu tidak seperti itu. Ini keluar dari pembahasan sedikit. Imam Ahmad, beliau itu ditanya, rajulun, kata sahabat-sahabatnya, wahai Imam, ya Abu Abdillah, rajulun, seorang laki-laki yang dia itu menyatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih afdal. Ya, Ali bin Abi Thalib lebih afdal. Dia lebih layak imamah dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Ya, ini pendapat apa? Pendapat yang menyelisihi akidah Ahlussunnah. Maka Imam Ahmad mengatakan, la uhibbu dzalika. Saya tidak suka itu. Dia cuma mengatakan la uhibbu dzalik. Saya tidak suka itu. Saya tidak ridho yang seperti itu. Dia mengatakan itu. Karena apa? Karena disepakati bahwasanya Abu Bakar dia afdal, kemudian Umar
dia afdal dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Dia dalam masalah apa? Kekhilafan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Ya, yang khilaf hanya masalah utama Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Itu khilaf antara Ahlus Sunnah. Tetapi apa? Tetapi antara Ahlus Sunnah tidak ada khilaf masalah kekhilafannya Umar, Ali dan Abu Bakar dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Orang itu dikatakan dia itu malah menyelisihi dalam masalah ini. Apa kata Imam Ahmad? La uhibbu dzalik. Aku tidak suka itu. Kemudian apa? Kemudian Imam Ahmad ditanya lagi. Belum selesai pertanyaannya. Ditanya lagi. Perhatikan baik-baik ini. Garis bawah ini baik-baik ini. Ini kaidah besar dalam beragama. Beliau ditanya lagi. Apakah dia keluar dari ahlu sunnah? Apakah dia mubtadi' ahlul bid'ah? Imam Ahmad mengatakan la uhibbu dzalika. Saya tidak suka itu. Saya tidak suka bicara itu. Ya. Saya tidak suka itu. Maksudnya apa? Jangan kamu tanya masalah-masalah seperti itu. Karena Imam Ahmad melanjutkan ikhrajun nasi min ahli sunnah, mengeluarkan manusia dari ahli sunnah itu syadid, besar, berat, tidak mudah. Ya, mengeluarkan seorang dari ahli sunnah, apalagi dari Islam, itu perkara yang berat. Ya, perkara yang tidak mudah, ya, bahaya, ya, besar. Barang siapa yang dia itu menuduh saudaranya, ya, atau memanggil saudaranya ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, ya, maka apa? Kembali kepada salah satu mereka. Kalau betul dia kafir, maka dia betul shadaqa madda'ah, maka betul apa yang dia dakwahkan, apa yang dia katakan. Tapi kalau tidak betul, maka apa? Kembali kepada orang yang mengatakan ya kafir. Kata para ulama begitu juga yang mengatakan ya mubtadi', wahai ahli bid'ah, ya, kemari, atau dia ahli bid'ah. Maka itu sama persis. Barang siapa yang mengatakan itu, kalau tidak benar maka kembali kepadanya. Ya, bahaya. Jangan sembarangan, jangan ngaur. Ya. Muskilahnya apa? Muskilahnya sekarang itu banyak pendekar Facebook, banyak pendekar dunia maya itu yang serampangan seperti ini, banyak, ya, banyak. Ya. Dan hari-hari ini itu tugasnya para duat, tugasnya para dai untuk mematangkan ilmu sehingga mengajarkan umat atau orang-orang di bawahnya itu dengan benar, ya, dengan benar. Jangan sampai apa? Mengklaim bahwasanya dia sudah mendapatkan ilmu seperti Syekhul Islam, seperti Imam Nawawi, kemudian dia cari musuh, dia cari mana ahli bid'ah, kulluhum finnar, katanya. Ya, jadi apa? Hati-hati. Karena tugas dai itu adalah menyelamatkan orang, adalah menghantarkan hidayah, bukan apa? Malah mengeluarkan orang dari hidayah, membuat orang lari dari hidayah. Ya, dipahami dengan benar. Ini bukan menafikan kebid'ahan, bukan malah kita itu supaya kita suka dengan kebid'ahan, bukan sama sekali, ya. Itu semua anak kecil pun paham yang seperti itu, ya. Bid'ah itu adalah mungkar, bid'ah adalah perusak agama, dicamkan oleh para ulama, diingkari oleh para ulama turun temurun. Tetapi apa? Tetapi serampangan dalam membid'ahkan itu adalah kebid'ahan baru yang ada di zaman kita. Maka apa? Maka di sini ulama tadi ketika sudah tersebar berselisih mereka. Ada yang menerima ini jadi ibadah, diamalkan, dirutinitaskan, ya. Dirutinitaskan. Setiap malam nisfu Sya'ban mereka mengamalkan, menghidupkan. Tetapi ada juga yang menolak, bahkan sampai mengatakan bid'ah, ya. Itu ada 3 pendapat ini. Jadi dalam masalah ini ada 3 pendapat para ulama, ya. Dalam masalah ini ada 3 pendapat para ulama. Yang secara umum pertama mereka bersepakat bahwasanya malam ini memang punya keutamaan, tapi sifatnya umum. Adapun ibadah secara khusus, ya, ibadah secara khusus terutama masalah salat, ya, salat khusus ini memang ada perselisihan yang cukup tajam di kalangan para ulama, ya. Perselisihan yang cukup tajam di kalangan para ulama. Ya. Kita agak ringkas sedikit, ya, Al-Imam An-Nawawi
beliau itu diantara yang berpendapat bahwasanya malam ini tidak ada kekhususan menghidupkannya dengan salat tertentu, ya, salat khusus nisfu Sya'ban, yaitu Imam Nawawi. Bahkan beliau tegas dalam masalah ini. Imam An-Nawawi termasuk yang mengingkari, yang mengatakan bid'ahnya salat nisfu Sya'ban itu. Ya, dan ini apa? Dan ini mu'tamad Syafi'iyah. Ya, dan ini mu'tamad Syafi'iyah. Ajib ya. Kalau antum lihat itu yang paling semangat menghidupkan dengan salat khusus itu siapa? Orang-orang yang mengklaim apa? Mazhab Syafi'iyah. Tetapi kita katakan malam ini memang berselisih ulama. Tetapi apa? Klaim ini yang agak kadang aneh, kadang. Ya, ana pun kalau belajar fikih Syafi'i kadang aneh, kok seperti itu gitu. Dia mengambil pada perkara-perkara yang sudah tersebar di masyarakat mazhab lain. Ketika ada yang mengatakan ini mazhab Syafi'i mengingkari seperti ini, seperti itu, dia ingkari balik. Ya, ini aneh ini. Ya, ini aneh. Ya, oleh karenanya apa? Kalau belajar fikih itu harus jujur, ya, belajar fikih jujur. Perkataan ulama mengatakan sunnah, kita katakan sunnah. Ulama mengatakan bid'ah, kita katakan bid'ah. Ulama bersepakat, kita katakan bersepakat. Ulama berselisih, kita katakan berselisih. Perselisihannya dianggap, kita katakan dianggap. Tidak dianggap, kita katakan tidak dianggap. Ya, seperti itu. Qala An-Nawawi Al-Majmu'. Berkata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Ini termasuk kitab terbaik dalam masalah menjelaskan khilaf ulama, ya, khilaf ulama. Madhab yang 4 ataupun selain madhab yang 4. Ya, ini termasuk kitab rujukan dalam masalah itu. Beliau menjelaskan dalam kitab itu halaman 548 jilid 3. Ya. Beliau katakan, as-salatul ma'rufah bis salatir raghaib. Salat yang ma'ruf, yang dikenal dengan salat raghaib. Pernah dengar? Salat raghaib, ya. Hiya finta asyrata rak'ah, yaitu 12 rakaat. Tusalla bainal maghrib, dia salat antara maghrib dengan isya. Lailati awwali jum'atin fi Rajab, yaitu malam awal Jumat di bulan Rajab. Kita Rajab sudah lewat atau belum? Sudah. Ini sudah berlalu. Yang pertama, wa salatu lailati nisfi Sya'ban, dan salat malam nisfu Sya'ban, malam ini. Nah, ini belum lewat. Salat malam ini. Mi'at rak'ah, 100 rakaat. Ya. 100 rakaat. Enggak tahu ahli bid'ah yang dia itu mengamalkan ini ada enggak? Ya. Dia bilang daripada kita apa? Daripada 100 rakaat kita buat kebid'ahan yang baru saja, 10 rakaat saja ya, kalau gitu. Ya, ini bagi yang menyatakan bid'ahnya. Ya, bagi yang menyatakan bid'ahnya. Karena di awal kita katakan berselisih ulama. Apa? 100 rakaat. Ya, antum mau salat 100 rakaat. Ya. Sudah diingkari nama Imam Nawawi, dia apa? Capek lagi. Kenapa ini bunyi-bunyi ini? HP mungkin ya? Pengaruh HP? Bukan? Enggak tahu. Tanya Google, biasanya tahu. Maka beliau mengatakan, wahatani salatani, 2 salat ini, salat apa tadi? Salat raghaib dan nisfu Sya'ban, itu bid'atani, keduanya bid'ah, wa munkarani qabihatan, dan mungkar dan buruk, ya, yaitu kebid'ahan yang mungkar lagi buruk, ya, lagi buruk. Kenapa? Karena sebagian, perhatikan ini, sebagian Syafi'iyah mereka mengatakan bahwasanya kalau dikatakan dalam madhab itu, ya, lafaz atau istilah bid'ah, jangan langsung katakan bid'ah dolalah. Kenapa? Karena bid'ah itu dalam madhab dibagi menjadi 5, ya, dibagi menjadi 5, dan ini madhab Syafi'i. Nah, ini madhab Syafi'i, ya. Jangan heran, jangan bingung, ya. Pendahulunya siapa? Pendahulunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membagi 2. Setelah itu dibagi lagi oleh Izz bin Abdussalam, Sultanul Ulama, rujukannya para ulama, membagi menjadi 5 dan ditetapkan oleh ulama setelahnya. Ya. Tetapi maksud masing-masing itu nanti kapan-kapan kalau menjelaskan masalah bid'ah kita kaji itu, ya, kita kaji sampai apa? Sampai clear. Dan pahamin ya,
pembahasan masalah bid'ah termasuk pembahasan tersulit, termasuk pembahasan pelik yang tidak mudah, ya. Kalau ada yang menggampangkan, pokoknya tidak ada di zaman Rasul SAW, tidak ada zaman tabi'in, tidak ada zaman tabi'ut tabi'in, maka itu bid'ah. Antum daurah bahasa Arab bid'ah, antum daurah tajwid bid'ah, antum daurah ruqyah bid'ah, dan semua yang antum kerjakan, ya. Musabaqah hifdzul Quran, ya kan, biasanya ada musabaqah hafalan Quran, itu lajnah daimah mengadakan, di markas Syaikhai mengadakan, itu bid'ah semua. Taib, itu tidak ada di zaman dahulu. Nabi tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'ut tabi'in tidak ada, mazhab arba'ah tidak ada. Berani antum mengatakan bid'ah, dia katakan itu wasilah, maka apa? Maka kita katakan banyak yang lain-lain wasilah, antum katakan bid'ah juga, ya. Maka apa? Hati-hati, tidak semua, ya, tidak semua apa-apa yang tidak ada itu bid'ah. Itu termasuk pembahasan yang butuh dikaji ulang, ya, butuh dikaji ulang, baik para penuntut ilmunya maupun para ustadz-ustadznya, ya. Kenapa? Karena para ulama ini ketika mengkaji seperti ini, mereka sampai buat buku, ya, bukan 1-2 buku, sampai banyak bukunya, ya, sampai banyak bukunya. Al-muhim, ya, mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengkaji itu dengan detail. Maka Imam Nawawi mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya wa munkarani qabihatan, dua-duanya mungkar dan qabih, buruk. Wala yaghtar bidzikrihima, dan jangan tertipu dengan disebutkannya kedua salat tadi fi kitab Qutul Qulub, dalam kitab berjudul Qut al-Qulub wa Ihya Ulumuddin, dan kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali, oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mengampuni beliau kalau misalkan ada dosa-dosanya, karena semua ulama itu, ya, ada yang mereka punya kebaikan, ada yang punya keburukan. Pahami ini baik-baik. Jadi apa? Imam Ghazali itu termasuk orang yang dia itu punya khidmat besar dalam Islam. Punya kesalahan, punya kesalahannya fatal, ya, kita paham itu, ya. Tetapi apa? Tetapi beliau itu termasuk punya khidmat besar dalam Islam, ya. Yang kata Syekhul Islam, yang semoga kekeliruan mereka dan semisalnya itu dihapuskan dengan lautan kebaikan mereka, ya, dihapuskan dengan lautan kebaikan mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, kitab usul fikih terbaik apa wahai Syekh? Dia katakan kitabnya Imam Ghazali, yaitu apa? Al-Mustasfa, bukan Shin, bukan Al-Mustashfa, Al-Mustasfa, yaitu kitab terbaik. Kemudian kitab ini dibuat ringkasan, yaitu kitabnya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hanbali, berjudul Raudhatin Nazir wa Jannatil Manazir. Kitab yang paling fenomenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah sekarang, yang dikenal dengan istilah orang-orang Wahabi, ya. Itu kitab paling apa? Paling fenomenal sekarang. Mereka tidak sadar kitab itu ringkasan dari apa? Dari kitabnya Imam Ghazali, yaitu Al-Mustasfa, ya. Mereka mengingkari imamnya tapi ngambil ilmunya, usul fikihnya. Kalau gitu nggak usah belajar dari kitab itu, ya. Kalau kita tidak belajar dari kitab itu, sama dengan kita berarti menutup pintu usul fikih secara mutlak, ya. Karena apa? Karena semua yang datang setelahnya itu merujuk ke kitab Imam Ghazali ini, ya. Jadi pahami itu, ya. Jadi dia termasuk ulama yang memiliki zallat juga, kesalahan, sebagaimana ulama-ulama kita pun punya kesalahan, apalagi kitanya, lebih banyak lagi kesalahan kita ini. Ya, jadi apa? Jadi beliau memang punya kesalahan, tetapi apa? Semoga kebaikannya ketika berkhidmat, ya, dalam masalah Islam, terutama dalam fikih Syafi'i. Fikih Syafi'i tidak ada berselisih ulama, tidak ada berselisih ulama Syafi'iyah, khususnya, ya, dari zamannya Imam Rafi'i, sebelumnya seperti Imam Ar-Rafi'i, dan sebelumnya Imam Ibnu Salah dan lain-lain, Imam Nawawi, setelahnya Ibnu Hajar, Romli dan lain-lain, tentang keutamaan kemuliaan orang ini, yaitu Imam Al-Ghazali. Beliau itu termasuk yang membuat kitab terbaik dalam madhab, ya, dalam madhab furu' maupun usul, ya, tidak ada berselisih mereka tentang keilmuannya.
Tetapi itu tadi, zallat, kekeliruan itu datang kepada siapa saja. Ya, karena ada orang-orang yang dia itu alergi kalau dengar nama-nama ulama-ulama seperti ini. Jadi apa? Itu pengaruh pendidikan yang dia ta'assub, ya. Fanatisme dengan ulama tertentu. Ya. Tidak boleh fanatisme dan ulama tertentu, karena ulama itu semuanya bisa benar, bisa keliru. Yang tidak ada kelirunya hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Imam Nawawi mengatakan wala bil haditsil madhkur, dan tidak boleh juga kita itu tertipu dengan hadis yang disebutkan fihima dalam masalah keduanya. Fa inna kulla dzalika batil, karena semua hadis dalam riwayat masalah malam nisfu Sya'ban salat tertentu itu semuanya batil, kata beliau. Ya, hadisnya semuanya batil. Imam Nawawi melanjutkan, ini pedas perkataan beliau dalam masalah ini. Jarang beliau seperti ini, jarang. Biasanya beliau mengatakan apa? Mengatakan sunnah atau semisalnya, atau tidak disunnahkan, sudah diam. Kalau beliau sekarang ini termasuk apa? Termasuk pedas kali ini, ya. Pakai lambok jahanam ini biasanya. Wala yaghtar bi ba'di man ishtabaha alaihi hukmahuma. Ya, dan jangan tertipu. Antum katanya jangan tertipu dengan apa yang masih samar bagi sebagian ulama, ya, tentang hukumnya minal a'immah, dari para ulama, ya. Para ulama dianggap beliau apa? Masih samar menurut Imam Nawawi. Itu ulama ini mengatakan sunnah atau tidak, atau masih ragu, itu mereka apa? Samar bagi mereka. Jangan tertipu dengan mereka itu. Fasannafa waraqat fi istihbabihima, sehingga mereka itu ulama yang samar hukumnya masalah bid'ahnya ini, mereka menulis buku, menulis beberapa lembaran untuk menyatakan sunnahnya salat raghaib dan nisfu Sya'ban itu. Fa innahu ghalitun fi dzalik, karena itu adalah kekeliruan, ya. Wa qad sannafa Syekhul Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi kitaban nafisan fi ibtalihima fa ahsana fi wa ajada rahimahullah taala. Dan sungguh mereka atau Syekh Al-Imam Abu Muhammad bin Abdurrahman bin Ismail Al-Maqdisi sebuah kitab yang bagus sekali tentang masalah batilnya dua ibadah ini. Dia telah menulis dengan sangat baik sekali, intaha, ya. Jadi apa? Jadi Imam Nawawi itu tegas dalam masalah ini. Bahkan beliau lebih tegas dalam Syarah Muslim, menyebutkan, kata beliau, qatalallahu wadi'ahu wa mukhtari'ahu, semoga Allah memerangi, ya. Qatala itu maksudnya memerangi, bukan membunuh. Kalau pendek baru membunuh. Semoga Allah memerangi orang yang memalsukan hadis dalam masalah ini, karena versi Imam Nawawi hadisnya palsu, ya. Semoga Allah memerangi orang yang mempalsukan hadis dalam masalah ini dan membuat bid'ah dalam masalah ini. Fa innaha bid'atun munkarah minal bid'ah allati min hiya dhalalah wa jahalah wa fiha munkarat dhahirah, dan dia termasuk adalah bid'ah yang mungkar dan termasuk bid'ah dhalalah, ya. Jadi apa? Jadi orang yang mengatakan apa? Dalam mazhab Syafi'i, kalau ada lafaz bid'ah jangan langsung dibid'ahkan, karena bisa jadi maksudnya adalah bid'ah makruh atau bid'ah yang mubah, ya, versi mereka, ya, versi Syafi'iyah, ya. Dan kita alhamdulillah Syafi'iyah aqidatan wa fiqhan, ya, akidah dan fikih. Maka apa? Maka kita katakan Imam Nawawi ini dengan tegas mengatakan bid'ah apa? Munkarah wa dhalalah, dan bid'ah yang sesat. Jadi jangan lagi apa? Ngeles lagi, cari kesana kemari. Sudahlah, bid'ah saja. Kenapa terlalu sinis dengan bid'ah itu? Kenapa terlalu takut kalau dikatakan bid'ah? Kalau bid'ah saja gitu kan? Ya, tapi apa? Yang penting jangan kita serampangan, menukil saja, ya, menukil. Kalau ada yang tidak terima dari kalangan yang tidak menerima, bantah itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi di kitab Syarah Muslim, ya. Gali kuburnya, ketemu dan dia langsung, ya. Sayangnya apa? Sayangnya beliau sudah meninggal kan? Kalau ada yang bantah, beliau tidak bisa bantah, sudah meninggal orangnya, ya, sudah meninggal orangnya. Jadi orang yang mengatakan pendapat ini kuat, pendapat ini lemah, antum mengatakan ini kuat, ini lemah, ini yang dikatakan lemah itu orangnya sudah meninggal, tidak bisa jawab antum. Kalau dia hidup, maka dia bisa jawab, dia bisa bantah. Ya, kita katakan pendapat, misalkan pendapat masalah, ya, misalkan pendapat masalah berdoa setelah salam, itu pendapat lemah, ya. Itu pendapat apa? Pendapat lemah misalkan. Itu pendapat Hanabilah, pendapat Syafi'iyah.
Maka kita katakan masalahnya sekarang Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i sudah meninggal. Kalau imam kedua itu hidup, kemudian antum ada di hadapan, biar apa? Biar taubat. Ya. Jadi apa? Bid'ah menurut kita. Jadi bid'ah menurut kita, bid'ah menurut dia, lemah menurut dia, lemah menurut. Jadi nisbi ya, yaitu pendapat yang dia nisbi. Maksudnya apa? Sifatnya tergantung siapa yang melemahkan, yang menguatkan. Ya, tergantung siapa yang melemahkan, yang menguatkan. Jadi kalau permasalahannya memang dikhilafkan para ulama dari ulama mujtahid yang diakui keimaman mereka, maka cukup kita katakan saya tidak memilih pendapat itu. Ya, lemah atau tidak, saya tidak memilih pendapat itu. Saya siapa mau melemahkan? Siapa saya mau menguatkan? Ya, maka itu orang yang arafa qadra nafsihi, yang kadar dirinya. Maka apa? Maka itu perkataan Imam An-Nawawi. Tetapi di lain hal, ya ini kita nukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau itu ditanya, ya, beliau itu ditanya tentang bagaimana orang yang dia menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Internetnya lemah lagi. Aduh. Kalau anak tidak suka cuman apa tanpa menukil, ya. Kalau tidak menukil enggak. Kalau cuman orator saja bisa kita, tapi ilmiah enggak bisa, harus menukil. Agama kita agama menukil, ya, bukan cuman sekedar pendapat pribadi. Pendapat pribadi hari-hari ini banyak, ya, hari-hari banyak. Qallal wara', sudah sedikit wara'. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab. Kenapa ini sinyal lemah sekali? Duh. Imam Syekhul Islam, ya. Nah, Syekhul Islam ini juga di lain kesempatan ada yang meragukan keilmuannya, ada yang mengingkari keilmuannya, bahkan mengatakan apa? Dia termasuk pelaku bid'ah, bahkan dihukumi kafir oleh sebagian kelompok yang menolak beliau. Ya, dituduh mujassimah. Mujassimah itu orang yang dia menganggap Allah itu punya jism, punya badan, punya tangan, punya ini, punya itu. Ya. Maka apa? Orang yang seperti itu adalah, ya, orang yang mereka telah menghabiskan pahalanya untuk ulama, yaitu menghabiskan pahalanya untuk ulama, karena dia telah apa? Telah merusak nama ulama. Sedangkan nama ulama itu lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding muslim yang lain. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan barang siapa yang dia itu merendahkan Syekhul Islam, ya, merendahkan Syekhul Islam atau mempertanyakan tentang keilmuannya, maka dia itu adalah dhalun mubtadi', ya, dia adalah orang sesat lagi ahli bid'ah. Orang tersesat lagi ahli bid'ah. Ya, karena kata beliau Syekhul Islam itu ilmunya seperti lautan, ya, seperti lautan. Jadi Az-Zahabi juga menukil, ya, cukuplah kita melihat muridnya Ibnu Katsir, ya, Al-Imam Az-Zahabi, ya, Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id atau Ibnul Mulaqqin, ana lupa, salah satu dari dua itu. Begitu juga Al-Imam siapa lagi? Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, banyak ya murid-murid Syekhul Islam yang mereka jadi ulama kibar, ulama besar rujukan. Mereka juga yang mencela tadi. Yang mencela tadi apa? Ibnu Katsir rujukan, ya. Ibnul Qayyim sebagiannya rujukan, sebagian tidak. Az-Zahabi merujuk juga mereka. Tetapi gurunya enggak. Ya, muskilah ini. Ya. Muskilah itu kan. Nah, jadi apa? Jauhi orang-orang yang mereka itu penuntut ilmu atau alim, mereka itu tidak punya insaf, tidak punya adab. Yang tidak punya insaf, tidak punya adab. Sebagaimana itu adalah nasihat emas dari Imam Syafi'i. Beliau Syekhul Islam ditanya, ya, sebelumnya beliau mengatakan Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, faqad rawa fi fadliha, telah ada riwayat tentang keutamaannya minal ahadits al-marfu'ah, dari hadis-hadis yang marfu', wal athar, dan athar-athar
ma yaqtadi annaha lailah mufaddalah, yang menjelaskan bahwasanya itu adalah malam yang memiliki keutamaan. Wa anna man salaf man kana yakhussuha bis salati fiha, dan di antara salaf kata Syekhul Islam ada yang mengkhususkan dengan salat di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Jadi apa? Syekhul Islam tidak mengingkari bahwasanya di zaman salaf dulu ada, karena dia sebutkan wa anna minas salaf, di antara salaf, min litab'id. Maknanya adalah maknanya adalah bahwasanya malam tersebut, tolong kasihkan. Malam tersebut ada bagian dari salaf, jamaah dari salaf yang mengkhususkannya, lihat ke sini, yang mengkhususkannya dengan apa? Dengan salat. Ya, mengkhususkannya dengan salat. Jadi itu Syekhul Islam mentakrir bahwasanya itu adalah amalannya sebagian salaf. Paham ini? Ya. Jadi apa? Jadi tidak bisa kita ingkari kalau sudah amalannya salaf, karena khilaf dari zaman salaf. Ya, khilaf dari zaman salaf. Ya. Kenapa? Paham ini, pahami. Karena kaidah dalam syariat kita itu, kaidah dalam syariat kita, permasalahan agama itu imma sudah dikaji oleh salaf atau belum. Ya, imma sudah dikaji oleh salaf atau belum. Kalau sudah dikaji oleh salaf, ya, dikaji oleh para salafus soleh, dibahas, ya, sudah ada pendapat mereka, maka ada dua kemungkinan, mereka itu bersepakat atau berselisih. Kalau bersepakat tidak boleh kita berselisih, ya. Kalau bersepakat mereka tidak boleh kita berselisih. Kalau mereka berselisih, maka apa? Maka kebenaran tidak keluar dari perselisihan mereka. Maka kebenaran tidak keluar dari perselisihan mereka. Ya. Jadi kalau ada pendapat, dua pendapat misalkan zaman salaf dalam masalah ini ada tiga. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu sunnah. Ya. Itu sunnah secara umum, ya, berjamaah maupun sendiri, ya, sholatnya berjamaah maupun sendiri, itu pendapat salaf, ya, dari kalangan tabi'in Syam. Atau pendapat yang kedua, itu memang sunnah disyariatkan tetapi sendiri masing-masing di rumah, tidak di masjid, masing-masing di rumah, tidak di masjid. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga mengatakan tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Itu pendapat ketiga, semuanya dari generasi salaf, yaitu tabi'in, dalam masalah nisfu Sya'ban ini. Maka kita katakan kalau kita mengetahui ada khilaf di zaman salaf, yaitu tabi'in termasuk salaf, maka kita katakan kebenaran tidak keluar dari pendapat mereka. Kita mau pilih pendapat A atau B atau C, semuanya itu apa? Ada pendahulunya, dan kita diperintahkan beragama sesuai dengan para salafus soleh kita. Ya. Kenapa? Karena mereka merupakan aplikasi dari hadis dan ayat yang ada. Hadis dan ayat yang ada, yang paling bisa mengaplikasikannya, yang paling paham terhadap pemahamannya siapa? Salaf, yaitu generasi sahabat. Kalau tidak ada, tabi'in. Kalau tidak ada, tabi'ut tabi'in. Ya, maka apa? Maka itu pembahasan agama kita kalau sudah dikaji dahulu, dan ini termasuk pembahasan yang dahulu sudah dikaji. Meskipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan tadi bahasa yang termasuk pedas tadi itu, ya, itu termasuk salah satu pendapat yang beliau ikuti, dan itu apa? Itu termasuk pendapat yang dinukil di kitab-kitab Syafi'iyah, ya. Tetapi Syekhul Islam kebalikannya, beliau menukil bahwasanya salaf ada yang menghidupkannya dengan sholat khusus, ya, sholat khusus. Itu dalam kitab Majmu' Fatawa, dalam afwan dari kitab Iqtida' Mustaqim jilid 2 halaman 136. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, atau sebelum di situ, sebelum itu beliau menyatakan dalam kitab yang sama di halaman yang sama, setelah beliau menukilkan bahwasanya salaf ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan tidak disyariatkan, bahkan bid'ah. Pendapat yang kedua, dan ini yang kata beliau pendapat lakin alaihi katsirun min ahlil ilm, yang kebanyakan dari ahlul ilm, wa aktsarihim, dan kebanyakan mereka, min ashabina, dari sahabat-sahabat kita, yaitu apa? Kalau dikatakan min ashabina, maknanya apa? Dari sahabat-sahabat kami sesama madhab Hanabilah.
Ini menguatkan bahwasanya Syekhul Islam itu bermadhab Hambali, karena ada yang mengingkari Syekhul Islam tidak punya madhab. Baca lagi buku. Syekhul Islam itu bermadhab Hambali, tidak pernah beliau menyatakan keluar dari madhab Hambali. Tetapi beliau dalam fikihnya terkadang keluar, dan itu dilakukan oleh seluruh ulama di kalangan madhab yang ada semuanya. Tidak ada yang satu madhab A sampai Z, tidak ada itu. Itu belum pernah tergambar. Ya, dari A sampai Z dia tidak keluar, itu tidak pernah tergambar, dan hampir sulit gambarannya itu, ya, hampir mustahil, ya, itu kecuali dari orang-orang yang fanatisme, ta'assub buta terhadap madhab tertentu. Ya. Kita katakan tidak boleh fanatisme berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Nah, beliau mengatakan itu pendapat kebanyakan dari sahabat-sahabat kita dari madhab Hambali dan selain mereka, yaitu selain madhab Hambali. Ala tafdhiliha, yaitu ada keutamaan malam tersebut, wa alaihi yadullu nassu Ahmad, dan itu yang menunjukkan riwayat dari Imam Ahmad langsung, li ta'addudil ahaditsil waridah fiha, karena ada riwayat-riwayat yang berbilang di dalam masalah tersebut, yaitu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Taib. Dalam kesempatan lain, Syekhul Islam itu ditanya dalam Majmu' al-Fatawa jilid 23 halaman 131. Ya, jilid 23 halaman 131. Yang sengaja kita menyebutkan ini dasarnya atau rujukannya biar orang-orang bisa merujuk langsung agar tidak tidak terjadi kesalahpahaman. Karena biasanya pembahasan seperti ini sebagian sensitif, ya. Tetapi kita katakan ilmu harus dikaji, tidak peduli orang terima atau menolak, ya. Jadi jangan sampai antum fokus dakwah antum agar orang terima, fokus dakwah antum agar disenangi oleh kalangan tertentu, ya. Itu adalah dakwahnya orang-orang hizbiyah, orang-orang yang dia hanya sekedar hizb tahazzub saja, kelompok memecah belah kaum muslimin. Ya, dakwah itu sampaikan yang disebutkan para ulama. Yang kita yakini itu, kalau khilaf kita katakan khilaf, kalau sepakat kita katakan sepakat, ya. Tidak peduli dia terima atau tidak, ya. Beliau ditanya, idza shallal insan lailatan nisf wahdahu aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'alu tawaif minas salaf, ya. Bagaimana hukum orang dia itu salat menghidupkan malam Lailah nisf Sya'ban dengan salat, ya, dengan salat. Maka beliau jawab bahwasanya apabila shallal insan lailatun nisf wahdahu, ada yang salat sendiri, awil jamaah atau berjamaah secara khassah, secara khusus, ya. Beliau mengatakan jamaah secara khusus, kama kana yaf'alu tawaif, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian generasi minas salaf, sebagian orang dari generasi salaf, fahuwa ahsanu, maka dia telah berbuat perkara yang baik, dalam Majmu' al-Fatawa. Jadi Jadi itu yang dijawab oleh beliau rahimahullahu ta'ala, ya. Jadi kita kesimpulannya bahwasanya dalam masalah ini secara umum para ulama itu menyebutkan memang ada keutamaan tentang masalah nisfu Sya'ban secara umum. Ya, di antaranya Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min lailatin ba'da, ya, bukan itu, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya faghfir li ibadihi kullihim, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengampuni terhadap hamba-hambanya, kullihim, semuanya, taukid, semuanya, illa li musyrik, kecuali orang yang musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak bentuknya, ya, banyak bentuknya. Kita misalkan orang-orang awam itu biasanya nonton TV. Dia sudah waktunya sholat, dia tidak mau sholat. Gara-gara Gara-gara dia itu sudah hatinya nyantol dengan TV itu, ya, hatinya nyantol dengan TV. Sudah dia tidak bisa ditinggalkan. Kalau film sinetron ini, aduh, tidak bisa sudah katanya. Apalagi dangdut itu, sampai geleng-geleng kepalanya. Azan orang Allah Akbar, dia geleng-geleng kepalanya. Maka Maka ini termasuk
bagian dari syirkul mahabbah, ya. Syirik kecintaan, yaitu dia lebih cinta apa? Lebih cinta TV-nya, dangdutnya dibandingkan apa? Dibandingkan azan, dibandingkan salat. Maka ini termasuk apa? Termasuk maksiat yang dia dikategorikan termasuk syirkul mahabbah. Meskipun apa? Meskipun para ulama tidak menyatakan betul-betul itu syirik akbar, semisal orang yang dia menuhankan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk itu, tapi termasuk bagian dari syirik yang dia syirkul mahabbah, dibenci, ya. Jangan sampai kita seperti itu, karena kita tidak mendapatkan maghfirah pada malam ini. Jadi maghfirah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada semua kaum muslimin kecuali orang musyrik au musyahin atau musyahin. Musyahin itu berselisih para ulama menafsirkannya, ya. Kesimpulan musyahin adalah orang yang dia itu punya rasa benci terhadap kaum muslimin yang lain, ya. Itu kesimpulannya, ya. Orang yang dia punya kebencian terhadap kaum muslimin yang lain. Ini santri perhatikan, yang dia itu misalkan benci dengan temannya ini, benci dengan temannya itu, minta maaf, selesaikan urusannya antum, ya. Kalau tidak berani datang langsung, surat tulis, ya, surat damai, surat cinta dari hati ke hati, ya. Paham ini, akil, ya. Jangan ke sana, ke situ, ya. Kasih teman kalau antum ada bermasalah. Karena apa? Karena itu termasuk yang tidak mendapatkan ampunan pada malam ini. Karena malam ini adalah malam Allah memberikan ampunannya. Siapa yang tidak berdosa di antara kita? Ya, siapa yang tidak berdosa di antara kita? Semua kita berdosa, bahkan dosa kita ini banyak sekali. Kalau dosa kita ini dinampakkan seperti benang kusut, satu dunia ini penuh, ya, satu dunia ini penuh, tidak bisa kita kemana-mana karena banyaknya dosa kita. Kalau dosa kita itu bisa nampak seperti bangkai, tidak ada yang mau dekat dengan kita itu. Karena apa? Karena kita banyak dosa, ya. Maka apa? Orang yang dia punya kebencian di hatinya dengan muslim lain, hapuskan sekarang juga, ya. Tutup sekarang juga. Kenapa? Karena Anda tidak mendapatkan maghfirah, rahmat dan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan makna musyahin. Meskipun Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan maksudnya adalah musyahin adalah orang ahli bid'ah, yaitu kalangan yang dia itu membenci sahabat Nabi SAW, ya, dari kalangan Rafidhah, ya, atau semisalnya. Maka kita katakan, ya, sebenarnya tidak ada perselisihan maksudnya itu, yaitu ahlu bid'ah lebih layak paling pertama yang tidak mendapatkan keutamaan ini, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling pertama tidak mendapatkan maghfirah dari Allah, ya. Begitu juga semua yang dia itu membenci atau tidak suka dengan kaum muslimin di hatinya, ya, tanpa ada dasar syar'i, ya. Kalau ada dasar syar'i, maka itu apa? Itu termasuk wala wal bara, ya, atau termasuk al-hub wal bughd lillah atau fillah, termasuk disyariatkan. Seperti kita membenci ahli bid'ah, orang-orang yang mereka menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara akidah, kita wajib membenci mereka, mengingkari akidah mereka. Itu apa? Itu perkara yang maklum, disepakati, dipahami oleh pembelajar-pembelajar pemula sekalipun. Maka apa? Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai ada yang dia tidak mendapatkan ampunan malam ini. Kemudian disebutkan au qati' rahim atau qati' rahim. Qati' rahim itu orang yang dia itu tidak menjalin hubungan dengan rahimnya, yaitu yang satu rahim, yang dia dengan bapak atau ibunya satu, ya. Ada satu rahim, ya. Kenapa antum mau pergi ke tempat ustadz antum, mau silaturahim, antum punya jalur rahim dengan ustadz antum, ya. Berarti apa? Ustadz antum dilahirkan oleh kakek antum atau nenek antum atau ibu antum atau siapa gitu, ya, dari yang satu nasab. Itu maksudnya silaturahim. Silah yaitu menyambung, rahim satu rahim, itu maksudnya silaturahim. Jadi kalau kita mau datangi kakek, nenek, mau datangi bibi, paman, itu kita katakan mau kemana? Mau silaturahim ke tempat kakek, bibi, paman, adik, kakak, ya, ibu. Tapi mau ke tempat teman, ya, saya mau silaturahim. Nah, maka ini apa? Ini keliru. Keliru, ya. Paham atau mudeng?
Nah, alhamdulillah. Ya. Jadi apa, dalam masalah sholat secara khusus ada khilaf. Meskipun Imam Nawawi apa tegas mengatakan itu bid'ah qabihatan yang dia sangat buruk dan termasuk kemungkaran yang tidak boleh tertipu bagi orang-orang yang tertipu dengan sebagian ulama yang kata beliau apa masih samar hukumnya. Ya, berarti versi Imam Nawawi orang-orang yang mengatakan itu sunnah atau semisalnya itu dia masih samar versi Imam Nawawi. Ya, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah kullal ulama min ulama'il Islam. Maka Pak, tetapi dalam masalah menghidupkan malam ini dengan ibadah, dengan giat, itu adalah perkara yang dia hasanah, perkara yang baik yang dilakukan oleh para ulama. Tetapi kita katakan untuk kehati-hatian kita keluar dari mengkhususkan salat yang diingkari oleh Imam Nawawi tadi. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan dalam Al-Um, ya, dalam kitabnya Al-Um, inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa itu diterima, dikabulkan, mustajabah di 5 malam. Ya, pahami ini. Supaya antum itu berdoa di waktu-waktu mustajabah sehingga semoga diterima, dikabulkan. Ya, yang mudah hafal, tidak mudah memahami. Minta doa, ya Allah, fahamkan saya Al-Quran sebagaimana engkau memahamkan Nabi Sulaiman, memahamkan Ibnu Abbas, memahamkan Syekhul Islam, memahamkan Imam Nawawi. Berdoa. Jangan mengatakan doa saya ini doa apalah, ya. Jangan pernah meremehkan doa, karena yang mengabulkan doa adalah Zat yang maha tahu, yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Jangan pernah ragu. Ya, atau dia sulit antum hafalan, berdoa. Malam ini termasuk malam diistijabah, dikabulkan doa. Imam Syafi'i mengatakan doa dikabulkan di 5 malam. Pertama, Lailah Jum'ah, malam Jumat. Ya, malam Jumat setiap pekan, ya, berdoa. Siapa di antara kita yang berdoa malam Jumat? Ya, berdoa banyak-banyak, ya. Lailah Jum'ah. Wa Lailatul Adha, dan malam Adha, yaitu Idul Adha. Besok Idul Adha malamnya banyak-banyak berdoa. Ya, jangan fokus sate kambing tok, ya. Sate kambing fokus sampai apa? Sampai sholat Isya. Ya, wa Lailatul Fitr, dan malam Lailatul Fitr, malam Idul Fitri. Besok Idul Fitri, doa malamnya banyak-banyak. Jangan cuman fokus pawai obor saja, keliling-keliling, gendang-gendang, takbiran, lupa dia apa? Lupa dia malam istijabah. Ya. Fokus cari THR, ya. Cari THR, cari yang 5 ribuan lagi. Ya, rugi ya kalau cari yang 100 ribuan. Ya, bagi-bagi tapi. 6. Kemudian apa? Wa awal lailah min Rajab, awal malam dari bulan Rajab. Udah lewat. Ya. Yang terakhir wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Malam ini. Ya, malam ini sejak maghrib banyak-banyak antum berdoa. Sejak maghrib malam ini banyak-banyak berdoa. Paham ini ya? Diamalkan, Razak ya. Yusuf yang sulit hafalan berdoa. Malam ini adalah malam yang dia itu mustajabah, apalagi kalau hujan kayak gini ya. Apalagi kalau antum qiyamul lail. Paham ini? Ini tips dalam berdoa. Berdoa itu semakin terkumpul waktu istijabah, semakin mudah, semakin apa? Semakin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan pengkabulan. Yaitu apa? Kita malam seperti ini, kemudian sepertiga malam, kemudian ketika sujud dikumpulkan malam seperti itu. Ketika sujud maka itu adrabil ijabah, lebih apa? Lebih diharapkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Minta doa sebanyak-banyaknya, minta doa sebanyak-banyaknya. Demi Allah, kalau antum sia-siakan ini rugi antum, ya, rugi antum. Ya, jadi ilmu jangan cuma teori, ya, jangan cuma ilmu teori. Al-ilmu ma'umila, ilmu yang diamalkan, laisa ma'hufidha, bukan yang dihafal. Al-ilmu laisa bikasratir riwayah, ilmu itu bukan banyak riwayat, tapi ilmu itu yang diamalkan. Ya, Hudzaifah paham ya? Berdoa banyak-banyak, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, dosa-dosa orang tua saya. Ya Allah, saya itu menzalimi diri saya. Ya Allah, saya banyak kekurangan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Ya Allah, selamatkan saya dari neraka.
Ya, jadi doa, banyak-banyak berdoa, minta apa? Minta Allah Subhanahu wa taala berikan antum taufik, ya. Bukakan hati antum, minta agar ilmunya antum bermanfaat, ilmunya berkah. Jadi apa? Jadi sehingga antum itu mendapatkan banyak manfaat dari ilmu yang antum pelajari. Ya, mungkin ini yang kita bisa jelaskan, ya. Kesimpulan dari kajian kita ini bahwasanya, ya, yang bisa kita amalkan malam ini, ya, adalah kita memperbanyak ibadah dengan ibadah apa saja itu, termasuk ibadah antum belajar, ya, banyak belajar, baca buku, itu termasuk ibadah yang mulia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kemarin, ya, talabul ilmi afdalu minan nafilati, ya, menuntut ilmu lebih afdal dari salat nafilah, ya. Kalau Anda bisa salat, Anda bisa salat, antum zikir dalam hati, ya, Anda bisa baca Al-Qur'an, bosan baca buku sirah, ya, masih apa? Masih belum juga atau jenuh, berdoa, banyak-banyak berdoa, ya. Manfaatkan itu, jangan antum sibukkan. Itu kan ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan ini, ya. Tinggalkan antum perkara-perkara, masalah-masalah yang dia itu tidak berbuah amal, sibuk dengan amalan, karena itu yang bermanfaat kelak yaumul qiyamah. Kalaupun apa? Kalaupun ada pendapat ulama yang mengatakan itu adalah perkara yang tidak disyariatkan, bukan ini yang dimaksudkan para ulama, bukan berdoa, bukan amalan secara umum, tapi mengkhususkan sholat, mengkhususkan sholat, ya. Ya, ini berkah ini. Hujan itu berkah. Baca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ini termasuk di waktu dikabulkannya doa ketika turun hujan, ya. Berdoa ketika turun hujan. Nah, ini ada request, ya, ada request dari peserta ini. Baca atau enggak? Ini request khusus, Ustadz, anak flu berat, kemarin bersih-bersih banyak kena debu, setelah maghrib ndak bisa ngisi, antum yang ngisi, dari Ustadz Tabroni. Dari Ustadz Tabroni. Dan malam ini kita apa? Kajian atau ndak usah? Sudah ya? Udah, ndak usah aja malam ini ya? Atau kita tanya jawab fikih? Tanya jawab fikih, mau? Ya, hah? Enggak. Hah? Kisah-kisah penuntut ilmu, ya, atau kisah-kisah orang kasmaran, Akil? Kalau kisah-kisah orang kasmaran setuju semua itu, Anda lihat. Nah, bahaya ini, bahaya, ya. Baru kajian, ya, baru kajian, sudah Pak? Ya, sudah Pak, minta kasmaran. Hati-hati Akil ya. Nah. Al-muhim, ya, kita kajian sebentar, ya, untuk apa? Untuk mengulang, mungkin ada pembahasan-pembahasan yang mau ditanyakan, ya, kita buka pembahasan-pembahasan seputar apa? Seputar fikih. Ini yang kita bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita dan menjadikan kita termasuk orang yang diberikan ampunan malam ini. Amin. Kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin. Memberikan berkah pada ilmu kita. Amin. Dan menjadikan kita termasuk ahli surga. Amin. Beserta keluarga kita semuanya. Amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat wabah yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan wabah dan musibah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur dengan adanya musibah ini dan menjadikan kita orang yang bersabar dengan adanya musibah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.